Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi ya Sayyidina ya Rasulullah. Salqa syafa'ata yawmal adl akbar yawma la yanfa'u malun wala banuna illa minallah biqalbin salim. Wa ila hadrati Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf ila arwahina wa ajsadina wa anfusina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' ahli kubur min ahli jam'iyatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulullah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-agsalul masnunatu utawi iki-iku pira-pira adus kang den sunahaken. Beberapa mandi yang disunahkan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang mandi wajib ya, dan beberapa hal yang mewajibkan mandi wajib dan beberapa hal yang mewajibkan mandi, serta sunnah-sunnah di dalam mandi. Nah, malam hari ini insya Allah kita lanjutkan ke mandi-mandi yang disunnahkan untuk membedakan mana mandi sunnah dan mana mandi ibadah, mana mandi ghair ibadah, maka nanti terletaknya pada segi niat atau tidak niatnya. Saya sering bicarakan ini di beberapa pertemuan sebelum membahas mandi. Waktu itu kita sudah membahas wudhu dan membahas yang lainnya, bahwa untuk bisa mendapatkan pahala dari setiap apa yang kita kerjakan, maka yang paling penting adalah bagaimana niatnya. Oleh karenanya, mandi yang kita laksanakan bisa berpotensi mendapatkan pahala ketika kita mandinya diniatkan ibadah. Maka oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, beliau menyebutkan beberapa mandi yang masuk ke dalam kategori mandi sunnah. Wahiyya katsiratun. Sebenarnya banyak mandi sunnah, bukan yang hanya disebutkan ini saja. Tapi sebagiannya yang pertama adalah ghuslul jumu'ati, mandi hari Jumat, wa huwa afdaluha li'annahu qila biwujubihi. Tingkatan mandi sunnah paling tinggi adalah mandi Jumat, mandi hendak sholat Jumat. Mengapa? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mandi hendak sholat Jumat hukumnya bukan sunnah, tapi wajib. Kalau kita meyakininya sunnah. Tapi beberapa ulama mengatakan kalau hari Jumat hukumnya bukan sunnah lagi, tapi naik levelnya menjadi wajib. Maka al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perbedaan ulama dianjurkan. Maka kalau bisa mandi aja untuk menghargai pendapat ulama yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Nah, saya sih gimana, orang
hari Jumat mau Jumatannya di kantor, makanya nanti kita masuk ke dalam kapan waktu mulai disunnahkan mandi Jumat. Yang jelas kita tahu dulu bahwa mandi Jumat itu mayoritas ulama mengatakan sunnah, tapi sebagian ulama lagi mengatakan wajib. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri. Masuk waktu sunnahnya kapan? Saat munculnya fajar sodik. Saat munculnya fajar sodik. Fajar sodik itu fajar subuh. Subuh nongol fajar namanya fajar sodik. Kalau fajar yang nongolnya jam 2, setengah 3, jam 3 namanya fajar kadib. Kalau fajar kadib setelah hilang fajar tidak dilanjutkan dengan muncul matahari. Kalau fajar sodik, hilangnya fajar dilanjutkan dengan munculnya matahari. Makanya kalau fajar sodik mah munculnya subuh, karena habis subuh muncul matahari. Tapi kalau fajar kadib jam 3 hilang, udah nggak muncul matahari dia mah. Hilang aja, ntar baru muncul berikutnya fajar sodik. Fajar kadib jam 3, setengah 3, fajar sodik subuhnya berapa sekarang? Setengah 5 lewat 15 ya. Jam 5 kurang 15 atau jam 5 kurang 20 lah. Itu baru muncul fajar sodik. Jadi kita disunahkan mandi Jumat tuh mulai dari waktu itu. Mandi subuh. Itu mulai masuk ke dalam kesunahan mandi hari Jumat. Lantas wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril jumu'ati. Habis waktunya ketika sudah tidak ada waktu untuk hadir sholat Jumat. Jumat sekarang itu jam 12 lewat 2 kalau nggak salah Jumat lalu. Jam 12 lewat 2. Mandi sunnah Jumat itu selesai, waktunya udah nggak jadi sunnah lagi kalau udah masuk waktu zuhur di hari Jumat. Kita tidur dari jam 11, belum mandi dari pagi, belum mandi hari Jumat. Bangun-bangun jam 12 lewat 2 pas lagi azan Pak Udin. Maka enggak sunnah mandinya. Udah buru-buru aja itu ke masjid. Jadi hilang kesunahannya. Menjadi kesunahan wajib segera menuju masjid. Jadi kita bisa mandi sunnah Jumat mulai dari subuh mau berangkat kerja. Tuh, udah mandi niatnya nawaitul ghusla li sunnatil jumu'ati atau nawaitul ghusla li sunnati huduril jumu'ati boleh, atau nawaitu sunnatal ghusli boleh. Jadi niatnya gimana saja. Enaknya dalam hati udah niat aja, niat saya mandi sunnah hari Jumat, udah gitu. Biar mendapatkan pahala kesunahan mandi sholat Jumat. Wa yusannu liman yuridu ayyahdurul jumu'ata. Disunnahkan mandi bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Kalau yang enggak menghadiri sholat Jumat mah enggak sunnah mandinya. Ibu-ibu, gadis-gadis yang enggak bakal menghadiri sholat Jumat, maka tidak disunnahkan mendapatkan pahala mandi sholat Jumat. Yang dapat pahala mandi sholat Jumat cuman yang mau berangkat Jumat saja. Kecuali ibu-ibunya mau sholat Jumat baru. Emang ada Pak, orang ibu-ibu mau sholat Jumat ada. Di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ada beberapa ibu-ibu kaum Hawa yang ikutan melaksanakan sholat Jumat, ada. Karena memang di madhab kita mah ibu-ibu kaum Hawa boleh ikut sholat Jumat, tapi hukumnya enggak wajib. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu sholat Jumat ikut sholat Jumat di sini, ya udah ikut aja sholat Jumat, gak apa-apa. Ya, jangan di aru-aruin sama kita, perempuan-perempuan Jumatan, jangan. Ya, perintahnya memang untuk laki-laki, tapi tidak ada larangan untuk perempuan. Ya, tapi kayaknya janganlah di sini mah. Takut ribut doang orang, wah itu madhab baru, ini baru. Karena kalau orang belum ngerti biasanya nyalah-nyalahin aja. Ya,
Kalau di daerah sana mah, di daerah Jawa mah udah biasa itu perempuan itu ikutan sholat Jumat. Wal afdolu, mana waktu afdolnya kita mandi Jumat? Takhiruhu inda iradatil khuruji lis-sholati. Kalau mau dapat pahala yang terbesar mandi Jumat, maka mandinya kita tunda sampai benar-benar kita mau berangkat menuju masjid. Mereka mau ke masjid jam berapa? Jam 11. Oh, berarti mandinya dapat pahala terbesarnya 11 kurang 15. Itu mandinya 11 kurang 15, mandi itu paling besar. Pokoknya mepet-mepet mau berangkat ke masjid, disitulah kita mandi. Subuh mandi nih, mau berangkat Jumat mandi lagi. Itu orang sepatan tuh hal kayak gitu tuh udah lumrah umum. Kalau mau berangkat Jumat wajibul wujub, wudhu, mandi. Kalau orang yang kerja di pasar, kalau kerja di pabrik mah enggak, mau mandi di mana, di kantor nggak ada, nggak disediakan anduknya, sulit, ribet dan lain-lain. Tapi kalau yang orang-orang di rumahan di sini yang pada dagang, itu kalau mau sholat Jumat pasti mereka mandi wajib. Bagi mereka tuh seolah-olah mandi Jumat itu hukumnya wajib. Memang ada yang mengatakan wajib, tapi yang masyhur mengatakannya sunnah. Karena Nabi Muhammad sepanjang hayat ketika hendak melaksanakan sholat Jumat itu hampir seluruhnya didahului dengan mandi terlebih dahulu karena mau ketemu sama orang. Makanya kalau ada imam khotib datangnya pembolot belakangan, udah mepet-mepet baru datang khotibnya. Dalam salah satu kitab fikih dijelaskan yang boleh datang mepet ke masjid itu cuman khotib atau imam. Yang boleh datang mepet ke masjid di hari Jumat tuh. Itu khotib atau imam dianjurkan datangnya mepet-mepet waktu. Supaya tahu dulu orang yang datang berapa, yang datang siapa aja, khotibnya mau temanya apa, sholatnya mau dilamain apa dipendekin. Jadi kalau ada khotib datangnya telat Pak, 2 menit lagi mau aja, nah khotib si baru nongol, enggak emang begitu. Dalam kitab fikihnya tuh khotib mah dianjurkan datangnya entar mepet-mepet waktu supaya tahu keadaan makmum dan jamaahnya. Kalau lihat jamaahnya mesinnya udah mesin rakitan tahun 70-an ya kan berarti bacaan suratnya enggak panjang-panjang. Kalau lihat jamaahnya mesinnya mesin muda, BYD, Ioniq gitu kan, baru apa suratnya surat panjang dan seterusnya. Karena memang jadi imam yang baik harus mengerti bagaimana keadaan makmum. Dilihat, oh ini makmumnya makmum kelas pekerja karyawan, maka tema khutbahnya seperti ini. Oh ini mah makmumnya kebanyakan pedagang di pasar, oh temanya seperti ini. Oh ini mah makmumnya kebanyakan para pegawai negeri, ya temanya seperti ini, supaya tahu. Ya kalau khotibnya nggak tahu jenis makmumnya kayak gimana, ceramah atau khutbah di depan para pedagang temanya tema keprofesionalan, ya kagak masuk. Ya Pak Eka itu Pak Eka doang yang ngerti, ntar yang pedagang kagak pada ngerti kalau temanya begitu. Makanya kalau ketemu sama khotib atau imam yang datangnya mepet, memang di beberapa kitab dianjurkannya seperti itu. Yang kedua, guslul idaini, mandi karena hari raya Id yang dua, Idul Fitri, Idul Adha. Kapan waktunya? Wa yadkhulu waqtuhu min muntasofil laili. Kita dianjurkan, disunnahkan mulai mandi sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha dari pertengahan malam. 12:30 jam 12 itu udah masuk, dapat sunnah mandi Id. Wa yakhruju waqtuhu bi ghurubi syamsi. Hilang kesunahannya kalau udah maghrib. Lebaran hari pertama maghrib udah selesai, hilang habis waktu sunnah mandi Idnya. Kenapa? Kok sampai maghrib nggak sampai sholat Id? Karena wa yusannul ghuslu lil yaumi. Karena kalau hari Id mah mandinya itu bukan gara-gara mau sholat, tapi karena harinya, hari Idnya, bukan karena mau sholat Idnya, karena hari Id, karena hari apa namanya, hari rayanya.
bukan untuk sholat hari raya, tapi karena hari rayanya, maka kesunahannya bertahan sampai maghrib. Kalau udah maghrib udah nggak sunnah lagi. Kenapa? Karena kalau hari lebaran mah waktunya orang berkumpul bukan hanya di masjid. Habis dari masjid keliling ke encang, encingnya, babe, engkong, nyai, semuanya dikelilingin, tetangga, ayo semuanya disalamin. Tuh. Jadi bukan di masjid doang pada hari lebaran berkumpulnya, kemana-mana. Makanya mandinya bukan gara-gara mau sholat, tapi gara-gara hari itu adalah hari raya. Nah, Indonesia kebetulan dikaruniai adat istiadat budaya yang ketika hari raya Id itu orang berkumpul dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Maka karena ada adat istiadat seperti itu, udah makin sunnah aja mandinya. Ya beda sama negara lain. Kayaknya kalau negara lain nggak tahu. Ada yang pernah lebaran di Afrika ada, di Eropa nggak ada kayak di Indonesia semua. Kalau di Indonesia mah udah kumpul lagi, udah pokoknya mandi. Kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha tuh mandi biar enggak bau badannya karena kita mau kumpul. Makanya kata Syekh Hasan, la limayuridu hudura sholati faqat. Bukan bagi orang yang mau menghadiri sholat doang, bukan. Semuanya. Fayusannu walau min haidin wa ghairi mumayyizin. Maka disunnahkan mandi Id bagi orang yang lagi haid, bahkan bagi orang yang belum mumayyiz. Tuh si Neng bocah itu ghair mumayyiz tuh. Itu hari Id mandiin biar dapat sunnah. Anak kecil masih TK belum mumayyiz, mandiin biar dapat sunnah. Yang lagi haid, yang lagi nifas, mandi hari Id mah biar dapat sunnah. Maka ibu-ibu nih Pak, kalau pada punya bini lebaran, itu sekalipun bini kita lagi haid, ajak ke masjid. Wah, aku mah nggak mau ke masjid lah, kenapa? Lagi haid, mau masak kayak di rumah, oh jangan, keluar semua, bawa ke masjid. Tapi jangan ikut sholat, duduk kayak ngedengerin khutbah. Duduk ajak ke masjid itu, pakai baju yang terbaik, pakai minyak wangi, udah pemenor-menor dah ini apa namanya, make upnya udah pakai eyeshadow, pakai udah ayo udah bawa semuanya, keluar semua, gede, kecil, tua, muda, lagi head, lagi nifas, lagi suci, bawa semuanya keluar, kumpul di hari raya tuh. Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, semua masyarakat dari semua kalangan keluar semuanya, bukan yang mau sholat doang. Makanya bini saya kalau lagi kebetulan lebaran haid, udah ikut aja ngedengerin orang khutbah, jangan ngedekem di rumah. Masaknya udah masak mah gampang, kita ke tetangga ya, tetangga masak pasti gitu ya. Udah gampang, udah ikut aja semuanya itu. Jadi jangan mentang-mentang lagi haid malah di rumah aja. Makanya sholat idnya Nabi Muhammad enggak di masjid. Kenapa? Kagak muat. Jadi sholat idnya di lapangan. Nabi Muhammad sholat id itu dalam sejarahnya yang di masjid cuma sekali. Sisanya di lapangan semuanya. Kenapa? Enggak muat. Anak kecil, tua bangka, anak muda, ibu-ibu, semuanya keluar semua. Kalau di masjid ya nggak muat. Kalau masjid kita masih muat, buat sholat id ya di masjid. Kalau nggak muat, ya di lapangan. Ya, jadi bukan berarti Nabi Muhammad sholat id di lapangan, ayo kita sholat di lapangan. Enggak. Kalau masjidnya masih muat, di masjid aja dulu. Kalau masjidnya nggak muat, baru di lapangan. Ada yang mengatakan lagi, Nabi Muhammad kalau sholat id nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Nabi Muhammad, pasti Bapak ntar bakal ngedengar. Nabi Muhammad kalau sholat id itu nggak pernah sholat sunnah tahiyatul masjid. Bener, dia nggak pernah sholat sunnah tahiyatul masjid. Dia kalau datang nih mau sholat id langsung duduk, nggak sholat sunnah tahiyatul masjid. Lah orang sholatnya di lapangan, nggak ada sholat sunnah tahiyatul lapangan. Ya kalau kita mah karena sholatnya di masjid, jadi sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya gitu. Ya orang di media tuh, Nabi Muhammad kalau id nggak pernah sholat sunnah dulu 2 rakaat sebelum. Iya bener, saya nggak salah ngomong, bener, karena sholatnya di lapangan. Karena kita sholat di masjid ya sholat
inilah sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Wala ba'dah, Nabi Muhammad katanya nggak sholat juga setelah sholat id, nggak sholat sunat setelah sholat. Ya iyalah, orang hari raya. Kalau Nabi Muhammad kemudian sholat duha dulu ya repot terjamaahnya. Masa ngikutin semua makanya. Nah udahlah, kalau hari raya dan Nabi Muhammad nggak sholat duha. Kenapa? Itu jamaah umat manusia pasti berkumpul ingin sama-sama berbahagia. Kalau kita kemudian pulang ke rumah, sholat duha nggak? Sholat duha. Kalau emang udah nggak ada tamu mah, ya udah nggak ada tamu, sholat duha masuk ke dalam. Ya kalau masih ada tamu, ya tamu dulu. Karena menghormati tamu mah wajib, sholat sunnah mah, sholat duha mah sunnah. Itu ya. Jadi jangan jegar-jeger Nabi Muhammadnya nggak ngelakuin, kita nggak lihat dulu, nggak dianalisis dulu ini sebenarnya seperti apa. Jadinya salah kaprah semuanya. Nah, saya ulangi lagi untuk sholat Id, nanti bapak-bapak ataupun ibu, kalaupun dalam keadaan haid ataupun nifas, anaknya semuanya dibawa keluar semuanya. Udah kumpul semuanya nih. Kalau misalnya ngadain Idnya di sini ini, udah kalau kagak muat tuh pada nyempot-nyempot di tembok apa deh, yang penting makan ngedengerin khutbah aja. Kalau perlu digelar, ayo digelar semuanya. Semuanya digelar di mana biar orang pada bisa duduk, pada bisa ngikutin apa khutbah Idul Fitri ataupun khutbah Idul Adha, mandi semuanya biar dapat kesunahan. Yang ketiga, guslu ghasilil mayyiti, mandinya orang yang memandiin mayit, walau kanal mayyitu kafiron, walaupun mayitnya itu orang kafir, walau kanal ghasilu haidun au nufasa'a, sekalipun yang memandiinnya itu lagi haid atau lagi nifas. Wa yadkhulu waqtuhu bil faraghi min ghuslil mayyiti wa yakhruju waqtuhu bil i'radi anhu. Waktunya dimulai dari ketika selesai mandiin mayit. Habis waktunya kalau sudah berbalik daripada mayitnya udah kelamaan baru berhenti kesunahan. Pak, kalau Bapak kebagian mandiin mayit, pernah mandiin mayit? Pernah mandiin mayit? Pernah? Belum. Belum. Ya, mandiin mayit itu nggak harus yang jadi ambil, yang nggak kita nemenin. Kita nemenin ya, borin, ngosokin kaki, kencing misalnya orang tua atau engkong, kita ngosokin kakinya. Itu habis mandiin mayit, pulang mandi sunnah. Sunnah mandinya. Jadi kita habis mandiin, pulang ke rumah, mandi. Ayo, biar dapat kesunahan mandi habis mandiin mayit. Walaupun mayitnya mayit kafir. Ada mayit kafir, trek, kongkong, jinji, meninggal, lihat ada salibnya, ayo kita mandiin sebelum dia dikremasi, ikutin mandiin. Wah, pulangnya sunnah kita mandi juga, walaupun tuh yang kita mandiin orang non muslim. Jangan mentang-mentang ada orang non muslim tabrak ceger, ini dilihat kalungnya, wah salib lagi, wah jangan tolongin lah, biar udah mati. Berarti kita lebih jahat daripada binatang, Pak. Ya wajah, kalau udah orang lagi kejet-kejet mah mau pakai salib kek, mau pakai apa kek, tolongin aja gitu mah. Ya. Kali apa kemudian dia hidup malah jadi masuk Islam kan. Walaupun jenazahnya mayitnya kafir, tetap kita pulang sunnah mandi. Walaupun cuma kekucek kaki doang nih, kaki doang. Kita enggak, saya emang enggak mandiin, cuma ngelapin kakinya doang sama udah, pulang mandi aja biar dapat kesunahan. Saya mau cuma nyeborin doang, iya udah, tetap dapat kesunahan biar dapat pahala mandi habis mandiin mayit, walaupun hukumnya tidak wajib. Kenapa? Orang habis mandiin jenazah, habis mandiin mayit disunahkan untuk mandi karena yang namanya jenazah itu pasti ada najisnya. Dari mana najisnya? Dari perutnya. Kalau kita tekan, keluar nggak kotorannya? Keluar. Bisa jadi kita kecipratan badannya. Bisa jadi bibir kita kecipratan kotoran yang nggak kerasa. Kalau nggak mandi, bisa jadi ke muka-muka cuman nggak kelihatan. Bisa jadi ke baju-baju kita, ke kaki kita, kecipratan air pipisnya, kecipratan kotorannya ketika kita mandiin. Kan nggak ada yang tahu, makanya udah. Kalau habis mandi jenazah mah, walaupun jenazahnya kafir, pulang mandi. Kalau zaman dulu mau ngomongnya biar agak kesambet. Zaman dulu mau ngomongin mandiin lu, mandi jenazah lu. Kalau misalnya habis mandi jenazah nggak mandi, ntarnya kesurupan tuh. Padahal bukan kesurupan. Kalau kita nggak mandi habis mandiin jenazah,
itu virus dari jenazah itu nempel di badan kita, jadinya meriang. Wah, kita mah kebanyakan pakai mistik aja sih, mistik lagi mistik lagi. Padahal mah virus yang nempel, yang dari jenazah nempel ke badan kita nggak dibersihin, jadinya penyakit meriang. Dibawa ke dukun, akhirnya bukan dibawa ke dokter. Ya, dikasih air minum doang, baik. Yang namanya orang meriang mah semalaman juga baik. Coba orang meriang, kukuban minum air putih, kukuban baik nggak besoknya? Baik. Kalau nggak baik baru minum bodrek sekali kukuban baik. Udah gitu ya. Jadi intinya mah menjaga kebersihan dari setelah kita megang ke kotor ya. Jangan sampai kemudian tidak bebersih. Dari kuburan, orang tua zaman dulu kalau dari kuburan cuci kaki. Kenapa? Biar nggak kesurupan, ngerti benar. Kalau dari kuburan itu wudhu. Kenapa wudhu? Karena di kuburan itu tanahnya bercampur sama sisa, bisa jadi sisa bangkai manusia. Jarang diinjak-injak orang itu tanahnya. Makanya supaya bersih ya wudhu lah, supaya nggak kesurupan kalau kata orang zaman dulu ya. Padahal mah orang tua ngomong begitu tuh supaya bersih, supaya nggak kotor kakinya. Yang keempat, guslul istisqo'i, mandi hendak sholat istisqo. Apa sholat istisqo? Sholat minta hujan. Udah pernah? Ada yang udah sholat istisqo udah pernah sholat minta hujan? Ya, sholat istisqa itu boleh dilaksanakan berjamaah, boleh dilaksanakan sendirian. Bapak nih, aduh ini kagak hujan-hujan amat, kayaknya orang Grand Village makanya enggak sholat istisqa kayaknya. Sekali sholat istisqa kerendam ntar. Ya. Kalau ada kita satu daerah, udah bertahun-tahun, nauzubillah min dzalik gak hujan-hujan, mau minta hujan dengan cara sholat istisqa. Kalau camatnya, lurahnya nggak nyuruh sholat istisqa, kita ngerasa kita perlu sholat istisqa, maka sholat istisqa lah sendirian. Sendiri sholat istisqanya. Maka sebelum sholat istisqa disunnahkan mandi terlebih dahulu. Wa idkhulu waqtuhu idza kana munfaridan inda iradati shalah. Kalau sholat istisqanya sendirian, maka sunnahnya pas ketika mau sholat. Mandi, sholat istisqa. Wa idza kanati sholatu jama'atan, kalau sholatnya berjamaah kita kumpul di depan halaman kantor kecamatan Sepatan untuk melaksanakan sholat istisqa berjamaah sekecamatan Sepatan. Maka kapan mandinya? Mandinya inda jitima'in nasi, hendak kumpul bareng manusia ketika mau sholat istisqa, maka sebelum berangkat mandi. Karena sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Kalau mau sholat istisqa, pakaiannya jangan pakaian bagus, pakaiannya yang sangat sederhana. Pakai kaos partai yang udah pada rada bulu, pecinya yang udah pada rada kuning, kainnya yang udah pada rada ya kusut, sendalnya yang dapat 5 langkah coplok, 5 langkah coplok, jam tangannya kalau bisa dicopot. Ini masalah istisqa pada pakai baju dinas, semua baju dinas, pakai sorban rapi, jubahnya bagus, minyak wangian paling mahal. Namanya bukan sholat istisqa, sombong itu. Istisqa itu kita tuh lagi menghadap Allah dengan penuh kerendahan diri. Makanya dianjurkan pakai baju yang sangat sederhana, jalannya pelan-pelan, nggak ada yang pada cekakak-cekikik, nunduk kepalanya, doa khusyuk. Nah, ini mah sholat istisqa Kabupaten sholat istisqa bersama Pak Bupati. Bupatinya pakai baju dinas. Orang-orang yang pakai baju dinas rapih semuanya. Yang perempuannya pakai mukenanya baru. Ya nggak bakal diijabah orang. Orang pakaiannya nggak sesuai sama yang dianjurkan kok. Kalau masalah istisqa pakai bajunya yang sederhana. Karena kita lagi menampakkan kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau kita sholat Jumat atau sholat berjamaah, ayatnya jelas, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan yang bagus-bagus ketika mau ke masjid.
Maka kalau mau ke masjid, mau sholat Jumat, mau sholat jamaah, pakai pakaian yang terbaik. Pakai koko, pakai peci, pakai sorban, pakai udang-udang, minyak wangi, malaikat apa? Asar podin, malaikat subuh namanya. Malaikat subuhnya dipakai, sendalnya yang bagus, pakai jam tangan, tasbihnya diusap, pakai misik, pakai body lotion, pakai skincare, masuk ke masjid. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Tapi kalau lagi sholat istisqa, stop, itu jangan dipakai. Pakai baju yang sederhana. Ya, makanya kalau saya mah kalau baju buat hari Jumat tuh udah nggak boleh dipakai buat hari-hari yang lain. Pokoknya kalau baju hari Jumat, pertama kali baju dipakai hari Jumat. Pakai tuh buat Jumatan. Baru bisa dipakai buat malamnya, buat besok malamnya. Tapi ketemu Jumat lagi, harus yang baru lagi. Karena khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau ke masjid pakai pakaian yang terbaik, bukan yang mahal, bukan, yang terbaik. Karena yang terbaik tidak berarti harus yang paling mahal. Yang kelima, ghuslu khusufil qamari wa khusufis syamsi. Mandi ketika hendak gerhana matahari atau gerhana bulan atau gerhana matahari. Wa yadkhulu waqtuha tidak taghayyuri. Waktunya dimulai ketika mataharinya sudah berubah atau bulannya udah mulai ketutup. Wa yakhruju waqtuha bi fi'li sholati. Udah enggak sunnah lagi kalau udah sholat khusuf. Udah pernah Pak? Sholat khusuf. Udah pernah? Belum ya? Kalau ada gerhana, praktekin sholat khusuf. Kalau nggak berjamaah di masjid, sendiriannya di rumah. Ya, kalau mau sholatnya sunnah, mandi dulu. Bulannya udah mulai ketutup nih sama bumi, udah mulai setengah. Ayo mandi, buru-buru mandi. Habis mandi sholat, Allahu Akbar waladhdallin, baca surat, ruku. Habis ruku, berdiri lagi, baca surat lagi. Baca Fatihah lagi, baca surat lagi, ruku lagi. Jadi 2 rakaat itu 4 kali ruku. Ya, kalau sholat gerhana. Kalau mau di masjid sholatnya. Kapan ada jadwal gerhana? Ada lagi jadwal gerhana. Menurut BMKG belum ada ya? Ada. Lewat Indonesia enggak? Karena disunahkannya itu kalau yang dilewatin sama gerhananya. Ada Eropa, berarti kita ke Eropa aja biar bisa praktek sholat gerhana. Ya. Kalau orang-orang non-muslim ketika ada gerhana, mereka nonton di pinggir pantai, di atas gunung, sambil minum wine, sambil pada bakar jagung. Kita mah orang Islam, kalau ada gerhana masuk masjid, sholat, dengerin khutbah, udah. Sama sering-sering membaca tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kapan sunnah mandinya selesai? Kalau udah mulai sholat. Kalau udah mulai sholat, udah nggak sunnah mandi lagi. Jadi ketika ada gerhana itu bukan berarti yang lagi bunting suruh nyumput di kolong ranjang, bukan. Mau lagi bunting kayak mau lagi apa kayak, kalau pas ada gerhana, ayo berangkat kita melaksanakan sholat sunnah gerhana. Sepanjang saya sampai usia saya sekarang, itu kalau nggak salah sholat gerhana itu sudah yang ketiga kali. 2 kali gerhana bulan, 1 kali gerhana matahari. Gerhana bulan saya laksanakan di pesantren sekali, di rumah Bapak sekali. Gerhana matahari dilaksanakan di Masjid Awwabin. Ya, Masjid Awwabin dulu. Sampai Masjid Awwabin telat, udah khutbah, ya udah jadi sholat gerhananya sendirian dengan beberapa jamaah yang lain. Ntar kalau ada, maka siap-siap Ustaz Udin untuk mengadakan sholat gerhana. Kagak ada jamaahnya daripada kerja, ya udah berdua. Gak ada, ya udah sendirian aja, nggak apa-apa sendirian. Daripada kagak ada. Ya. Yang keenam, ghuslul kafiri idza aslama. Sunnah mandi bagi orang kafir kalau dia masuk Islam. Ada orang non muslim masuk Islam, maka sunnah mandi. Kecuali hadza idza lam yujnib hala kufrihi. Kalau orang kafirnya selama hidupnya sebelum masuk Islam tidak berjunub. Kalau ia berjunub, wa illa fayajibul ghuslu raf'il janabati.
Ada orang agamanya Konghucu masuk Islam. Oh, mau masuk Islam? Iya, Pak Ustadz. Ya udah, ayo masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah ya kok. Habis ini engkau mandi. Lah, kok mandi? Tanya dulu, engkau waktu kemarin sebelum Islam pernah junub enggak? Apa junub tuh? Ya berhubungan biologis sama istri. Pernah. Oh, berarti mandinya bukan sunnah. Mandinya wajib. Mandinya wajib. Di kita mah di Islam mah berbeda dengan agama yang lain. Kalau beberapa agama yang lain ketika masuk ke agama mereka mandinya hukumnya wajib, bahkan disaksikan oleh para biarawati ya, pendeta-pendetanya. Ayo kamu mau masuk dibaptis, ayo mandi nyemplung di kolam, dilelepin palanya. Islam enggak, udah mandi sana di rumah masing-masing. Ya mandi iya, tapi di rumah masing-masing, enggak ditonton. Masa mandinya ditonton? Ada kunci masuk Islam, mandinya ditonton. Wah, keenakan ustadznya itu mah. Kalau ditonton mandinya mah. Ya, jadi kalau ada orang non Muslim masuk Islam, sunnah untuk melaksanakan mandi. Terus catatan Pak, kalau ada orang non Muslim mau masuk Islam jangan dipersulit. Assalamualaikum Pak Eka, Ketua DKM. Ya iya, saya Pak Stefanus misalnya namanya. Saya mau masuk Islam Pak, gimana Pak caranya? Udah ayo sekarang, di sini duduk. Ya, ikutin, panggil Pak Udin, panggil Pak Udin, berapa orang, 3 orang buat saksi, ayo ikutin. Asyhadu alla ilaha illallah, udah. Wasyhadu anna Muhammadur wasyhadu, udah selesai ya, udah Pak, udah. Nih air minumnya, udah sana pulang, mandi sudah, udah gitu. Bapak udah Islam, udah selesai. Jangan diribetin. Bahwa mau masuk ke Islam Pak, iya. Udah bisa sholat belum? Belum. Wah, ngaji dulu Pak biar bisa sholat. Nggak jadi masuk Islam. Udah disuruh syahadat aja dulu, suruh syahadat. Habis syahadat, ntar kalau bisa Pak, pas asar nih ke masjid ya, ngapain sholat? Ya sholat. Pakai apa Pak? Udah pakai celana aja. Gak tau sholat ke masjid, celangak, celinguk, celangak, celinguk. Udah Pak ikutin aja. Bacaannya apa? Udah ikutin aja dulu. Sah nggak sholatnya? Sah. Udah. Ya. Wudunya gimana nih, ikutin saya nih, begini. Ini saya begini, gimana wudunya sah nggak? Sah. Pertama mau udah dihajar aja dulu begitu. Jangan diribet-ribetin. Salah Pak, itu takbiratul ihramnya harus di bawah telinga di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada hamasnya, kafnya. Terus kalau duduk tahiyat kakinya kudu medal Pak. Ini nggak boleh miring ke samping, nggak sah. Sholatnya nggak jadi dia. Udah gue mau jadi Konghucu lagi ya lah, nggak mau Islam ribet. Yang jadi dosa siapa? Kita yang ngeribetin orang kafir, jadinya nggak jadi masuk Islam. Ya, kalau ada orang mau masuk Islam, udah biarin, yang penting dia Islam aja dulu, syahadat aja dulu. Sholat mah nggak nyicil, ntar gampang sholat. Ya, itu yang saya lakukan ketika bertemu dengan orang-orang yang mau masuk Islam waktu di perumahan di sana. Gimana mau masuk Islam? Hayo, kapan bisanya? Malam ini Pak Ustadz, hayo malam ini ya kumpul, malam ini udah. Saya bawa apa? Nggak usah bawa apa-apa, udah gorengannya kita yang beliin. Kita yang beliin gorengannya, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selesai habis itu. Terus saya kudu ngapain? Enggak kudu ngapa-ngapain, udah. Biasa ke masjid kalau sempat kita sholat bareng. Sholat pertama celangak, celinguk. Udah nggak apa-apa. Iya, celangak, celinguk kayak apa. Terus saya kalau bayar zakat gimana? Zakat di Islam gimana Pak Ustadz? Zakat di Islam ntar di Idul Fitri nih kasih beras 2,5 kilogram atau 3,5 liter, udah itu doang. Iya lah, saya mau di ono 1/10, kata iya udah jadi di sini aja murah, sini cuma 2,5 kilogram kali 15.000 baru berapa, baru 40.000, gocap lah paling mahal itu juga setahun sekali, bukan 10% sebulan sekali. Ya emang kemurahan, harusnya dinaikin lagi tuh Islam tuh biar cepet kaya ya, biar masjidnya wah ada AC-nya 15 biji, ininya itunya udah ya. Karena cuman 50.000 setahun sekali, jadi kagak kaya-kaya umat Islam. Yang ketujuh, al-ghuslu liiqamatil majnuni wal bughma alai. Mandi bagi orang gila sama orang ayan ketika baik. Ada orang ayan terkejut nih, ayan keluar dari mulutnya. Wah, ini ayan. Udah baik, sunnah mandi. Kenapa? Qallaman junna illa wa anzala, kata Imam Syafi'i, orang yang gila, orang yang ayan
sangat sedikit yang nggak keluar sperma. Tuh. Ketika orang gila, itu pasti dalam masa gilanya ada dia keluar spermanya. Maka ketika dia sembuh dari gilanya, dianjurkan, disunahkan untuk mandi. Ya, supaya yang tadinya dia keluar sperma ketika gila, selesai, hilang dengan mandi tersebut. Walau mandinya mandi sunnah. Al-ghuslul hijamati wahya ikhrajud dami. Mandi karena berbekam. Kalau mau bekam, mandi. Kalau mau bekam, bukan habis bekam. Kalau mau bekam, mandi. Kalau habis bekam, boleh nggak mandi? Tanya ke terapisnya, boleh nggak ini saya mandi habis bekam? Kalau kata terapisnya, iya Pak, nggak apa-apa, udah rapet kok pori-porinya, mandi. Karena tak khawatir masih ada sisa darah yang nempel. Tapi kalau kata bekam, jangan Pak, jangan mandi Pak, dilap aja pakai air hangat. Ya udah dilap. Nah, tapi kalau bisa sebelum bekamnya sudah mandi biar dapat kesunahan, biar bersih. Jadi darah yang keluar juga semuanya segar karena kita habis mandi. Ya. Al-ghuslu lidukhulil masjid. Mandi ketika hendak masuk masjid. Kalau masuk masjid, mandi. Mandi. Mau ke masjid, mandi dulu, sunnah. Mau ke masjid lagi, mandi lagi sunnah. Makanya Ustadz Udin ke masjid 5 kali nih, ke masjid ini. Itu 5 kali mandi. Iya, makanya bersih aja badannya 5 kali mandinya. Mandi lagi, mandi lagi, mandi lagi. Iya. Hah? Bening aja kan habis sholat habis apa ngopi. Ngopi lagi, dohor ngopi, asar ngopi, maghrib ngopi. Isya ngopi, subuh ngopi, ngopi terus. Mandi, ngopi, enak ya. Guslu kulli lailatin min layali Ramadana. Min layali Ramadan. Mandi setiap malam pada bulan Ramadan. Wa yadkhulu minal maghribi likayyan syatolil qiyami. Kapan dimulai sunnahnya mandi malam Ramadan? Itu dari maghrib. Jadi kalau kita bulan Ramadan tuh mandinya kapan? Ntar habis buka. Habis buka mandi. Ngapain? Likayyan syatolil qiyam. Supaya sholat rawehnya beringas seger. Maka saya kalau bulan Ramadan itu mandinya ntar. Zuhur udah mandi nih. Zuhur udah mandi, saya buka dulu. Mau ke masjid sholat maghrib baru mandi. Mandi. Kalau maghrib, isya masih kerasa badannya wangi, seger. Makanya terawihnya semangat. Ya, terawih semangat makanya. Ya orang mandinya udah dari siang. Ya, mandi udah dari siang. Nggak udah jadi terawihnya lemes. Hari ini terawih, besoknya terawih, malam ketiga sampai malam ke-27 hilang. Malam ke-28, malam ke-29, wah udah tinggal sencert doang ya, jadiin ya. Udah tinggal ya dua ler paling yang sholat. Jadi kalau malam Ramadan, sunnah tiap malamnya mandi sebelum kita berangkat menuju masjid hendak sholat isya atau hendak sholat maghrib. Yang ke-11, agsalul haji wal umroh. Mandi dalam perkara haji dan umroh. Indal ikhram wa dukhuli Makkah. Mau ikhram, mau masuk kota Mekah, mandi. Wal wukufi bi Arafah, wukuf di Arafah, mandi. Wat tawafi, mau tawaf, mandi. Wa romyil jibari, mau lempar jumroh, mandi. Wal mu'tamadu annahu la yusannul ghuslu lil mabiti bil Muzdalifah liqurbihi min ghuslul wuqufi bi Arafata. Pendapat yang muktamad kalau ada mabit di Muzdalifah maka tidak disunahkan karena waktunya dekat dengan wukuf di Arafah. Jadi ntar Pak Bapak kalau kita berangkat haji nih ingetin tuh mau ikhram mandi, mau masuk Mekah mandi, mau wukuf mandi, mau tawaf mandi, mau lempar jumroh mandi, mandi terus sebab mau kumpul sama orang. Yang ke-12, al-ghuslu lidukhuli madinati Rasulillah. Kalau mau ketemu Rasulullah di kota Madinah dianjurkan mandi. Maka tanah mana yang lebih mulia, tanah Mekah atau tanah Madinah?
Tanah mana yang lebih mulia, Mekah atau Madinah? Tanah Mekah atau tanah Madinah yang paling mulia? Tanah yang mengatakan tanah Mekah karena di situ ada bangunan suci Ka'bah. Kata yang mengatakan yang lebih mulia sama tanah Madinah bukan tanah Mekah. Kenapa? Justru di Madinah terkubur jasad yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama mengatakan yang paling mulia di dunia ini tanah adalah tanah haram Madinah, bukan tanah haram Mekah. Karena Mekah cuma sekedar batu, tapi di Madinah terkubur manusia paling agung, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau ke Madinah, dari hotel nih mau menuju Madinah, mandi dulu. Mandi apa? Mandi sunnah lidukhuli Madinah. Yang ke-13, al-ghuslu lihuduri ayyi majma'in khairiyyin lil muslimin. Mandi ketika hendak melakukan perkumpulan yang baik. Inti dari semuanya mandi yang saya sebutkan tadi, itu sebenarnya mah ketika kita hendak kumpul dengan orang banyak, maka kita sangat disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Jumatan mau kumpul Idul Fitri, Idul Adha, mau kumpul istisqa, mau kumpul sholat gerhana, mau kumpul, mau masuk Mekah juga mau kumpul orang. Kemudian mau masuk kota Madinah juga mau kumpul orang. Setiap mau kumpul sama orang, Rasulullah tuh nganjurin kita buat mandi. Mau rapat RT, mandi. Mau nongkrong-nongkrong sama bapak-bapak, mandi. Mau kumpul-kumpul rapat-rapat TKM, mandi. Mandi kalau mau kumpul sama orang tuh, mandi biar apa? Biar orang tidak terganggu. Karena membuat orang nyaman juga bagian dari pahala. Oke lah kita nggak ganteng, oke lah kita nggak keren, oke lah kita nggak punya baju bagus. Tapi kalau badan kita wangi, minimal nggak usah wangi deh, minimal badan kita nggak bau, itu orang pasti enak. Ngobrol mulutnya mohon maaf nggak bau, pasti orang enak. Kalau ada orang ganteng, cakep, kita lagi tuh kasir BCA misalnya, kan BCA tuh bank bintang 5, kasirnya CS-nya kan cantik-cantik. Ketika ngomong selamat pagi Pak Eka, tapi mulutnya mohon maaf tidak sedap, apakah kita nggak ilfil? Ilfil kita. Tapi orangnya nggak cantik, biasa aja, tapi mulutnya tidak berbau, badannya nggak berbau harum wangi dan seterusnya, kita kan enak juga. Coba kita gimana negornya orang badannya bau? PK, kita ngobrol sama orang badannya ngomongnya gimana? Iya kalau sama temen deket mah, lo habis makan bangke, kan gak enak. Kalau sama temen deket, nah kalau sama orang kita nggak kenal, gimana cara negurnya? Kan gak enak. Kita menutup hidung, gak enak. Kita ngejauh haya, gak enak. Ya, paling ujung-ujungnya kita nih cobain minyak wangi dari gua, pakai gua minyak, wah mantap, besok lu pakai lagi ya. Tuh, itu cara terbaiknya kalau kita bisa. Kalau nggak bisa, gimana negurnya? Maka kita harus sadar diri. Kalau lagi mau ketemu sama orang, coba cium ketek ke masih, wah nggak bau, aman. Berarti coba apa mulutnya, oh nggak bau, aman. Berarti kita tuh diajarkan supaya membuat nyaman orang lain. Takutnya ada yang ngelaporin doang pasal tidak tidak menyenangkan ya, tindakan tidak menyenangkan dilaporin. Kenapa Pak Eka dilaporin? Karena tidak menyenangkan. Kenapa? Bau badan, kan gak enak ya. Belajar kita wangiin, kalau nggak bisa wangi minimal jangan bau ya, terutama di bagian-bagian tubuh yang sering tertutup. Maka kalau bagian tubuhnya nggak mau bau nih, kita kalau jalan jangan dirapetin, dibuka gitu. Jalan begini mau ke masjid nggak bau keteknya, nggak bau ya. Babun najasati wallahu alam bisawab wa ilahil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.